Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Siapa aku ya akulah. Ya, intinya aku. Oke, ini podcast Mariam yang pertama kalinya. Dan aku pengen bikin podcast itu ala-ala gitu. Dan mungkin kebiasaan aku ya, kalau mau tidur itu kayak ataupun susah tidur, gue harus mendengarkan podcast orang gitu supaya bisa tidur, ya kan? Mungkin ada juga yang sama kayak gue gitu, tapi mungkin ada juga yang berbeda. Oke, kita langsung aja. Gue bakal membahas tentang cinta, celah. Karena mungkin dari kalian banyak yang lagi galau atau ambiar ya. Dan dulu itu gue sering banget jadi tempat curhat-curhatan sama yang punya pasangan, yang bingung dengan percintaannya, nggak tahu bagaimana jalannya, dan dia nanya ke gue. Dan di sini gue ya oke. Tapi kenapa gue gitu, sedangkan gue aja nggak punya pasangan. Tapi ya udahlah, karena ini temen gue yang kesusahan, jadi gue cuman bisa kasih masukan atau solusi dari masalahnya, ya kan. Tapi sebelum kita bahas ini semua, gue cerita dulu dari sisi gue. Sebenarnya gue nggak mau mikirin cinta-cintaan dulu. Karena apa? Ya karena gue nggak mau. Ya mungkin ini juga masih kayak dianggap kecil lah ya. Kayak gue masih kecil gitu. Gue lebih kayak memprioritaskan dulu untuk lebih belajar dulu, atau impian gue dan cita-cita gue lah ya. Tapi kalau ditanya gue pernah suka nggak sama orang, ya tentulah, ya gila loh, gue juga normal kan, gue juga manusia biasa gitu. Tapi gue nggak mau mikirin cinta dulu kalau sekarang, karena gue tuh maunya mikirin yang impian gue gitu, keinginan gue dulu gitu, barulah nanti mungkin jodohnya akan datang sendiri. Apalagi gue masih kecil kayak gini. Cuman gak enak gitu, kebanyakan cinta yang keluar itu gak bertahan lama gitu. Justru cinta dalam diam itu kadang-kadang long lasting gitu. Tapi sekarang gue percaya siapapun yang ditakdirkan sama Tuhan, ya itu bakal jadi jodoh kita, ya kan, apapun yang terjadi. Dan pasti bakalan ketemu, mau itu di tengah jalan, di hutan, planet, ya kan. Tapi gue belajar dari kisah cinta monyet ya. Cinta monyet apa, kalau umur kayak gue ini ya belum dipantas lah ya cinta-cintaan dulu gitu. Karena itu masih di bawah umur, dan itu pun gue sadar setelah gue menyadarinya. Ya kalau kayak umur gue ini kayak itu masih cerita cinta monyet gitu. Jadi ya kita lihat aja dulu nanti belakangannya mau kayak gimana. Kita juga pasti bakalan ketemu sama jodohnya, mau itu di mana aja dan kapanpun. Gini, menurut gue kita harusnya cari cowok yang agamanya tinggi gitu, ya kan? Karena dia juga bisa membimbing kita kan, dan dia juga harusnya dia udah dewasa dari kita. Dan juga kalau menurut gue ya pribadi, kita carinya yang pendidikannya kita yang lebih tinggi daripada si cowok, ya itu pendapat gue. Tapi mungkin banyak yang gak berpendapat sama kayak gue, tapi ya itulah aku. Pelajaran yang gue dapat, kalau kita suka sama seseorang tapi tidak menempuh jalan yang benar, maka kita akan dipisahkan sama Allah gitu. Paham gak sih? Gini, kita berharap sama orang yang kita suka yang baik-baik nih, tapi pada saat kita menjalin hubungan itu, maksudnya menjalankan perjalanan itu perjalanan yang penuh dengan kemaksiatan gitu. Waduh, kayak yang paling benar aja gue. Tapi ya gitu, gue juga banyak belajar juga dari itu ya. Kalau misalnya gitu kita kayak tidak punya harapan untuk melanjutkan masa depan gitu. Kenapa? Ya karena itu resiko kita pengen ending yang baik tapi dimulai dengan cara yang salah gitu. Tapi kalau ada yang bisa melewati badai itu semua dari awalnya, sama-sama berbuat dosa, maksiat, kemudian mereka menikah. Tapi satu hal kita harus tahu, walaupun mereka udah menikah, belum tentu di dalam kehidupan
rumah tangganya adem-adem aja, apalagi masalah karakter gitu, apalagi kebiasaan yang susah diubah gitu kan. Udah bener, coba percaya sama gue dari semuanya itu. Walaupun endingnya itu buktinya mereka begini, tapi tetap nikah aja, langgeng terus. Tapi gue tanya, emang lu tahu di balik pintu rumah tangga mereka ada apa? Emang dia bahagia gitu? Di balik batu ada udang, di balik udang ada batu. Ciluk bak deh. Kita nggak bisa tahu kehidupan seseorang, rumah tangganya gimana, bahagia atau enggak, romantis atau enggak, kayak yang dia perlihatkan sama kita, yang dia upload di sosial media gitu. Tapi menurut gue, kalau kita suka sama seseorang, ya menjauhlah dulu, menjauh untuk menjaganya. Jadi kita semuanya nggak berbuat yang aneh-aneh, nggak jelas itu. Lebih baik kita jauh lah dulu, ya kan? Bukannya nggak peduli, tapi peduli banget malah. Daripada lo buat dosa, gue buat dosa, dan kalian semuanya buat dosa. Jadi kalau mau aman, fine-fine aja dulu. Jadi lebih baik kalian saling menjauh aja dulu. Nah gitu. Ya lah, pikiran gue dewasa amat. Tapi ya itulah gue. Harus belajar dewasa karena harus bisa. Apalagi di umur kayak gini yang masuk 16 tahun ya. Memang harus lebih dewasa gitu kan ya. Tapi gak ada salahnya kalau kita saling mendoakan gitu. Emang bisa mendoakan? Ya bisa mendoakan, apalagi kalau yang baik-baik. Jangan lupa menyampaikan dengan Allah. Jadi Allah yang menyampaikan ke dia gitu. Tapi lebih baik kalau kita suka sama seseorang, kita aduin sama yang punya. Yang punya itu mamanya dong. Ya jangan bisa diteplok-teplok gitu dong. Tapi yang gue maksud itu, kita minta langsung sama Allah. Jadi kalau mau cepat, ya lewat jalan pintas. Ya kalau jalan pintasnya di mana? Ya di Allah gitu. Jadi gini, awalnya kita doakan buat cewek atau cowok yang kita mau. Ternyata kita dapat. Ketika kita udah dapat, ya udah kita terlena. Saya sudah punya dia, tapi sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Semua itu punya Allah gitu. Kapan Allah mau ambil dia? Ya bisa. Mau detik ini juga, ya Allah bakal ambil dia. Dan lo jadi jomblo lagi deh. Jadi kita senasib. Gitu kan. Jadi oke. Jadi itu dari aku. Oke, itu aja podcast Mariam yang pertama kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang dengar podcast gue ini. Amin ya. Dan semoga bermanfaat lah buat kalian semua yang mendengarkannya. Semoga kalian bisa petik dari semua itu, dari cerita aku. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dah.